ilmunya. Ibu jalan gelap gulita, nggak ada senter, main langkah-langkah kejeblos, tret, injek. Ini lembek ini. Kan penasaran, dipegang, iya lembek. Kan penasaran tuh ya. Bika Ambon apa Sengkolun ini? Cium tangan lebaran doang. Laki pulang sholat, belaga ditumbrak lakinya. Nangis gak apa, pura-pura. Dia mah bang baju 4 setel, rengginang 3 toples. Ibu bapak jamaah sekalian, ini kalau kayak dagang janji 2 ya, jam 12 selesai. Sebab kalau sampai lewat jam 12 berarti sejarah dalam hidup saya ceramah 2 hari 2 malam, dari Kamis sampai Jumat. Yang kedua malu sama beker. Beker jam 12 itu jarum pendek sama jarum panjang pada main tindian. Lah ilok kita pada diterpal ambal hatak begini, atau malu sama beker. Ibu bapak jamaah sekalian, ada satu ayat dalam Al-Quran yang oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dijadikan sebagai salah satu dasar landasan pentingnya buat kita ngadain peringatan maulid. Yang malam ini orang Rawal ini sedang ngadain maulidan nih. Mana ayatnya? Kata Allah, wa kullan nakusu alaika min amba'a rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-aqwam mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Kata Allah, semua telah kukisahkan kepadamu ya Muhammad apa yang dikisahkan min amba'i rusul, cerita kisah para nabi dan rasul sebelumnya. Buat apa? Manusabbitu bi fuadak, yang dengan kisah itu kami mantapkan kau punya jiwa, kami teguhkan kau punya hati. Kenapa Rasul mesti dimantapkan jiwa dan hatinya? Karena Rasul dalam berdakwah menyampaikan risalah banyak mengalami ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Bahkan berulang kali Rasul hendak dibunuh oleh orang-orang yang ingkar. Tuh bu, Pak, Nabi Muhammad saja yang SK-nya dari Allah masih ada aja yang gak suka, apalagi tibang pangkatnya RT. Betul. Apalagi tibang pangkatnya ustadz di kampung, ya loksun kalau kurang-kurang sabar mah. Iya, Nabi Muhammad saja manusia mulia, manusia yang sempurna, dididik langsung oleh Allah, diberikan wahyu oleh Allah, bahkan al-mu'ayyad bil mu'jizat, diperkuat lagi dengan berbagai macam mukjizat. Rasul yang sudah sedemikian rupa masih membutuhkan kisah para nabi dan rasul sebelumnya, apalagi kita yang hidup di zaman now. Karena kita pun sama dalam melaksanakan kebaikan, ada aja yang sengke, ada aja yang beruit, betul, ada aja yang mereki, termasuk malam ini. Nggak semua orang demen. Ustadz Bu Ori kemarin nggak udah di Ustadz Samsudin, ini pakai ngadain lagi. Gua nggak datang nggak enak, gua datang pegel. Betul, betul. Makanya peringatan maulid inilah salah satu bukti cinta kita kepada Kanjeng Rasul. Ibu cinta sama Nabi, sama laki atau kudu, masa laki orang mau didemenin. Ibu silakan aja cinta sama laki, tapi jangan sampai cintanya lelampusan. Belum tentu cinta suami ibu bisa nolongin ibu di hari kiamat, apalagi kalau bininya bukan ibu doang, tuh celecek. Di ARB ada, di warung bingung ada, di bulak tempe ada. Boro-boro mikirin empok, mikirin awaknya dewek juga dia setengah mati. Bapak silakan cinta sama bini, tapi jangan sampai cinta bapak setengah mati, jangan. Harusnya cinta kita kepada Kanjeng Rasul di atas segala-galanya. Jangankan kita, Sayyidina Umar bin Khattab saja ketika beliau berkata, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku.
Tapi apa kata Rasul? Tidak ya Umar, cintamu belum sempurna kepadaku sehingga aku kau jadikan yang paling kau cintai daripada dirimu. Al-an ya Rasulullah, wallahi ahabbu ilayya min nafsi, kau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Tuh sekelas Sayyidina Umar yang berjuangnya demi agama, jangankan harta benda, jiwa raganya dipertaruhkan. Orang-orang dahulu para sahabat masuk Islam mindik-mindik, ngumpet-ngumpet, takut sama Abu Jahal, takut sama Abu Lahab. Kenapa? Kalau mereka masuk Islam disiksa. Tapi Umar selon, Umar mah selon. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, dia tahan tengah jalan. Orang kafir Quraisy, nih aku Umar, kalau siapa yang berani sama saya, hadang saya. Saya sekarang udah jadi umatnya Muhammad, saya sudah masuk Islam. Ayo siapa yang berani sama saya, kalau pengen bininya jadi janda, anaknya jadi yatim. Tuh nggak ada yang berani lawan Umar. Umar, bukan Umar sini, Umar. Bahkan kata Ibnu Mas'ud, dulu kami tidak berani sholat di Baitullah sebelum Umar masuk Islam. Ketika Umar sudah masuk Islam, kami berani. Tuh hebatnya Umar. Umar mabu kalau lewat dalam satu gang ngamprok sama setan, setan lari. Kalau kita mah diindik-indikin setan. Umar mah ditanya di alam kubur juga, ketika ditanya malaikat munkar nakir, man rabbuka, enggak grogi, enggak takut. Digertak lagi tuh munkar nakir, munkar nakir jangan tanya siapa Tuhan saya, wa man rabbukuma, siapa Tuhanmu berdua. Munkar nakir akhirnya kebingungan, kir ini begini amat orang. Atau iya kar kita nanya, dia nanya lagi, man anda, siapa dirimu? Apa kata Umar? Ana sahibu habibillah, aku ini sahabat kekasih Allah. Tuh cecampalannya mah kepada kanjeng Nabi kita Muhammad. Maka beruntung nih kita yang hadir di sini ngadain maulid. Apa sih maulud? Apa sih maulid? Kata ulama, yang dinamakan maulid itu istima'un nas, berkumpulnya manusia. Nih pada kumpul nih, meskipun tengahnya ringrang. Cuma nggak setiap orang berkumpul dikatakan maulid. Di Arkadia gak orang uyek. Apa disebut maulid? Enggak. Yang dinamakan maulid itu istima'un nas wa qira'atum ma tayassara minal Qur'an. Kumpulnya manusia yang di dalamnya ada bacaan Al-Qur'an. Tadi Ustadz Herdiansah, Ustadz Engkai berkata kecil melengking. Kita doakan mudah-mudahan beliau gemuk, amin. Ya. Wariwayatil ahbaril warida min abair amri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya dikisahkan, diceritakan tentang sosok Nabi kita Muhammad. Maka kata Imam Busairi, maulidan itu tidak lepas dari wansub ila dzatihi masita min syarafin, wansub ila qadrihi masita min adhamin. Enggak lepas dari tentang kemuliaan dan derajat tingginya Nabi kita Muhammad. Nisbahkan segala kemuliaan dan pangkat serta derajat yang tinggi kepada Nabi kita Muhammad. Meskipun tak inna fadla Rasulillah laisa haddun, keistimewaan kanjeng Rasul tidak bisa dibatasi. Makanya beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Untung kagak jadi umat Nabi Muhammad. Jangan tangtung-tangtung doang. Maulidan mah diadain jam 1, jam 2, subuhnya mah kagak, kan PA. Maulidan mah diadain saban tahun, ngomongin orang saban balik. Ada yang begitu? Ada. Keberhasilan dari peringatan maulid bukan banyaknya jamaah, tapi bagaimana setelah maulidan kita menerjemahkan nilai-nilai maulid dalam kehidupan kita. Karena makna maulid bukan hanya berada dalam Rabiul Awal, tapi makna maulid harusnya berada dalam seluruh kehidupan kita. Hidup mah kalau udah nyontoh Nabi, insya Allah pasti bakal selamat dunia akhirat. Nih kita bang jadi laki imam kudu contoh Nabi. Dari yang kecil-kecil dulu dah tuh Nabi kalau pulang malam bang, ketok pintu pertama doang pelan. Kalau istri beliau nggak bangun ditambah lagi lebih pelan lagi.
Sampai 3 kali Rasul ketok pintu nggak bangun, Rasul marah tidak di depan pintu. Kira-kira laki empok kalau pulang malam ketok pintu nggak dibukain, tambah pelan apa tambah kenceng, didobrak bisa. Apa gampang? Sulit. Saya punya teman datang pengen nyontoh Nabi lah, emang kudu hidup mah kudu nyontoh Nabi. Kenapa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lebah mana itulah kalau pulang malam, biarinlah saya rela tidur di depan pintu. Dipraktekin sama dia. Kalau Rasul mau pulang malam dakwah, dia mau pulang nonton Lenong Sinar Terang. Mana anyep 1:30. Assalamualaikum, nggak dibukain. Hati mau udah pegel, cuma kadang terlanjur janji. Akhirnya diulangi lagi sama dia pelan, assalamualaikum. Lah yang kenceng nggak kedengeran, orang bininya keblok. Apa 3 kali dia assalamualaikum nggak ada jawaban, dia rela tidur depan pintu. Apa yang terjadi? Bangunnya kesiangan. Itu gak RT lewat, bang kira-kira tidur depan pintu, bangun udah pagi. Dia lihat kaget, matahari udah mencorot. Lagi ngapain bang pakai tidur depan pintu? Apa maghrib juga nggak bakalan dibukain bini abang? Emang kenapa? Bini abang nginep di rumah orang tuanya. Ya ilah suah, tadi mau buat dobrak kata dia. Nih jangan ngikik-ngikik aja loh. Nih ada pesan moralnya, perempuan kalau keluar rumah kudu izin sama laki. Keluar rumah tanpa izin suami, nginjak tanah ngelaknat, lewatin tali jemuran ngelaknat, lewatin pun kedongdong ngelaknat. Kudu izin sama laki. Tuh pura-pura budak dah. Saya makmuman saja dah, nyambungin dari Ustadz Nana. Bu, jangankan keluar rumah, ibu besok pengen puasa sunnah hari Senin, kudu izin sama laki. Bang pengen puasa sunnah nih hari Senin, kata lakinya jangan. Emang kenapa? Gua lagi prek nggak kerja, lu gegelintingan aja, gegelintingan aja, jangan puasa capek-capekin awak, jangan sosoleha. Ibu mau maulidan, kata suaminya jangan maulidan dulu, kemarin kan udah malam Rebo Ustaz Samsudin, ini mah malam Jumat, wayahnya. Bang ini pengen ngaji banget, ada kayak Surojudin, saya pengen hadir. Jangan, pokoknya lu jangan maulidan dulu, lu ayun, gua aja ayun. Jadi saya tanya, pilih ngayun apa pilih ngaji? Ngayun. Ustadz Sarwi, Ustadz Buhari pernah diayun, kali kayak Surojudin pernah diayun, saya aja belum pernah diayun. Ayun bu, ayun, layanin suami. Cuma jangan pakai tambang, pakai dadung, jangan pakai kain teku beset, pakai karung goni. Ayun ikhlas, cuma sambil baca selawat biar ngayunnya dapat pahala. Ya udah bang, saya nggak turutin juga abang laki, saya dosa lagi. Ya udah kalau begitu mas saya ayun, bacain sholawat, pegang ujung kainnya linting. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin. Bang Anjas lewat. Kok emang kagak maulidan? Enggak, emang kenapa aki-aki anggap apa kali ini? Matanya doang kedap-kedip. Ayun lagi. Bang janji 2 saya mani bang, ntar kalau abang pules saya izin ya mau ngaji. Iya, yang penting gua pules. Masih nggak pules-pules, udah bacain tuh begini ngayunnya nih. Kalau ibu pengen ngaji, lakinya cepet pules, pakai salawatan nggak bergerak, udah begini pegang bang nih, ayo dah saya bacain nih, pegang. Al mautu yanti bagtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha
la mauta illa bil ajal. Bang, mati datangnya tiba-tiba, bisa saja di ayunan. Merosot dia dah. Dalung haji dah. Tuh. Ibu dapat izin suami, ngaji juga dapat pahala. Tadi cium tangan, kemarin mau ngaji cium tangan. Macem. Apa lindung berbulu. Apa hujan bekelir. Cium tangan lebaran doang. Laki pulang sholat, belaga ditumbrak lakinya. Nangis gak apa, pura-pura. Dia mah bang baju 4 setel, rengginang 3 toples, kolang kaling 3 gidir. Itu gara-gara nganter ke mertua di kebun caw, rantang ketinggalan, laki pakai ditolol-tololin sama dia. Emang laki tolol. Bu jangan ya, jangan sama suami mah kudu hormat nih, biar kata ibu pulang ngaji nih. Nih pahala ibu banyak nih. Pahala ibu banyak. Ntar aja pulang sampai rumah rontok pahala. Dari mana lu? Maulidan di rumah Bori. Emang kenapa kalau laki-laki nanya melulu? Lama amat tuh si Angger lama jasa ceramahnya. Sedun ngapa gua kopi dia, abang menyuruh aja, nyeduh aja bang dewek, nggak tahu kali orang capek. Lakinya belonjor, dilangkah-langkahin aja udah itu kentut pisan lagi. Jam 1 lakinya ngasih kode DM. Iya aki-aki udah tua gua, nggak tahu orang capek kali. Lakinya DM lagi. Ibu nggak ngejampangin, kagak ngeladenin. Lakinya kepulesan mendus-mendusin subuh. Kata lakinya, je nganakin congcit ini mah. Kata Rasul, idza da'ar rajul imratahu ala firasi famtana'at famata zajagot banu alaiha la'nat al malaikah tatusbih. Kalau ada seorang perempuan dipanggil ke tembaringan tempat tidur suaminya, enggak ngedein, enggak ngejampangin, ngejedok ke depan TV sampai lakinya pules, mendusin, ibu dilaknat sama malaikat sampai pagi. Ngegrendeng lakinya. Pagi-pagi rungsing. Macem gua ngojek. Emang apa bang nggak ngojek, ngempanin siapa? Kalau ada perlu gua gadeh motor. Ada yang begitu. Sewet lagi. Enggak, gua nggak ke kebun, nggak mau macul. Mengapa bang nggak mau macul? Pala orang gua paculin. Tuh bu, kudu paham sama suami. Maka peringatan Maulid ini harus kita ambil, yaitu akhlak baginda Nabi kita Muhammad. Contoh dah akhlak baginda Rasul, contoh. Menyontoh siapa lagi kita? Menyontoh Ronaldo? Menyontoh siapa kalau bukan nyontoh baginda Rasul? Apapun status sosial kita, kalau kita nyontoh Rasul, insya Allah selamat dunia akhirat. Karena beliau itu uswatun hasanah. Akhlak pakai. Peringatan Maulid kita seperti ini nggak ngaruh sebenarnya buat baginda Rasul, nggak ngaruh. Rasul mah sudah mulia, yang muji aja bukan manusia tapi yang muji Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasul yang muji Allah akhlaknya. Makanya kita bersalawat ini ibarat air, ini Rasul udah penuh air. Kita bersalawat, kita tambahin lagi ini air, jadi airnya muber. Mubernya ini buat kita. Kita terima kasih sama Rasul. Orang kalau berbuat baik pastinya kita akan ngucapin terima kasih. Paling tidak lebih sempurna kita doakan. Cuma kita mau doain apa? Rasul ilah orang Rawalini berdoa, ya Allah masukkanlah Nabi Muhammad surga. Rasul manusia pertama yang masuk surganya Allah. Nggak mungkin kita ngedoain begitu. Ya Allah angkatlah derajatnya Nabi Muhammad. Rasul sudah tinggi derajatnya. Maka peringatan Maulid ini imbasnya buat kita semua. Enggak bid'ah. Kata siapa bid'ah? Jangan ladenin yang belah sono mah megel-megelin kita.
galau taulid dan bid'ah, tawasulan haram, ziarah kubur bid'ah, dikit-dikit bid'ah, ceramah begini bid'ah, kalau ceramah begini bid'ah, atau job ustad bikin aja med. Kagak, nggak bid'ah. Tadi kita muji-muji Rasul, di zaman Rasul saja Rasul dipuji oleh sahabat yang bernama Ka'ab bin Juhair. Ya Rasulullah, engkau manusia mulia. Rasulullah, engkau laksana bulan purnama. Ya Rasulullah, engkau begitu indah. Apa Rasul marah? Kagak. Justru Ka'ab bin Juhair ketika muji baginda Rasul dikasih hadiah selimut atau jubah yang lurik-lurik. Selimut atau jubah yang lurik-lurik, namanya burdah. Namanya apa? Burdah. Nah, setelah itu setiap qasidah yang isinya pujian Rasul dinamakan qasidah burdah. Qasidah burdah yang termaskur di negeri kita yaitu qasidah burdah gubaan Imam Busairi, tuh yang sering kita baca. Maulaya sholli wa salim da ala abi ya rabbi bil mustafa baligh maqam. Bahkan selimut atau jubah lurik-lurik yang diberi hadiah kepada Ka'ab bin Juhair sekarang masih ada di Museum Topkapi yang ada di Turki, Istanbul. Pernah ke Istanbul? Dari Cogrek belok kiri itu ada Istanbul, Istana Tabunan Ngebul. Bahkan kata ulama, maulidan ini bukan bid'ah tapi bagian dari sunnah. Sunnah yang mana? Sunnah ada tiga, ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Sunnah qauliyah ucapan yang bersumber dari Rasul, sunnah fi'liyah yang bersumber perbuatan dari kanjeng Rasul, dan sunnah takririyah ucapan perbuatan yang bukan bersumber dari Rasul tapi Rasul melegitimasi ucapan dan perbuatan sahabat. Contoh, Bilal bin Rabah. Itu Bilal bin Rabah, bang, bu, asal habis wudu beliau sholat 2 rakaat. Ditanya sama Rasul, lal sholat apa kamu? Ya Rasul, saya mah saban habis wudu saya sholat 2 rakaat. Apa Rasul ngelarang? Tidak, Rasul tidak pernah melaksanakan itu, tapi Bilal bin Rabah melaksanakan itu, tapi Rasul mendiamkan. Inilah namanya sunnah takririyah. Jadi jangan ragu-ragu, peringatan maulid ini jelas bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal bagaimana kita nih mempertahankan keimanan kita. Makanya hidup mah jangan selalu ngelihat ke atas dalam urusan dunia. Allah sudah peringatkan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mataun qalil summa mahum jahannamu wa bisal mihad. Orang Teluk Naga, jangan terbuai dengan takallubnya permainannya orang-orang kafir. Dunia ini kelihatan milik orang kafir kok. Rumah kalau mewah-mewah mega-mega pasti kebanyakan isinya orang kafir. Coba kalau rumah yang biliknya bide, lantainya teger gaji, pintunya diganjel sama kekoprak, siapa isinya? Siapa? Kita kebanyakan. Mobil di luar yang mewah-mewah, Rubicon, Lamborghini, Pajero, Mujero, Cangjero, Cinggero. Pasti kebanyakan isinya yang matanya sipit. Coba kalau odong-odong, siapa yang naikin? Kita. Kondangan naik odong-odong yang mesemnya pakai kuping-kuping. Itu dandan bedak cipuk apa ceremotan. Mana tengah hari penter pulang kayak Mama di Lumer. Nggak usah terbuai ya, orang kafir kaya di dunia nggak lama hidupnya, paling banter 60, 70 sampai 80 tahun dah. Tapi setelah itu dia mati nggak bawa iman, kembali kemana? Ke neraka jahanam. Tapi biar kata kita tinggal di Teluk Naga miskin, sabar po, sabar, nggak lama miskinnya, paling juga 80 tahun. Lama. Tapi udah tahu miskin, doanya minta panjang umur. Allahumma tawil umri, udah tahu susah, pengen panjang umur. Entah kalau dikasih apa 300 tahun lah, kan yang capek kita juga.
Ada di kampung besar aki-aki umur udah 97. Saya tanya, kok udah tua? Tua gue, engkong paling tua di sini sekarang. Umur ada capek hampir. Mata masih awas. Alhamdulillah cabai-cabean lewat gak kelihatan, kata dia. Kuping masih denger. Lah ini kan lagi kongko malu tolol. Apa ditolol-tololin saya? Udah lu mah doain engkong aja. Lu mana kemarin sore doain engkong biar panjang umur. Coba dah. Umur udah hampir cepet, masih pengen panjang umur. Lah coba kalau dikasih 400 tahun, lah mau kongko sama siapa dia? Lagu WA nya juga udah bubar. Lah kan orang umur 80 tahun mah sama air dingin takut. Betul. Tidur sama bini misah, bini di pangkeng, dia mah di pendaringan. Makan kacang digocek-gocek doang. Kayak Barcelona begitu. Di lomo-lomo doang, ditelan mah kagak. Betul. Kentut megangin tiang pret nyong begitu. Tapi yang namanya hidup pastinya kita pengen panjang. Sabar, meskipun kita miskin di dunia, tapi kita meninggal dunia karena membawa iman. Tempatnya di mana? Insya Allah kita nanti masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jaga iman. Iman dijaga iman. Pakai apa? Jarok. Ibu kalau punya emas 15 gram, nih orang sini beli emasnya di mana? Di Cahaya Lili. Ada yang ke Joan ada, ke Ancin ada. Itu ibu kalau beli emas 15 gram, dapatnya dompet kecil. Disletingin kagak? Disletingin. Tuh emas timbang 15 gram udah dijagain satu kali. Nggak langsung dipakai. Entar kalau kondangan, entar kalau ngebesan, entar kalau pengajian, ini lagi maulidan dipakai cincin juga. Harapan entar kalau maulul qiyam atau la al badru alayna. Betul. Insaniwati. Tinggal sebelah kirinya merangsak. Pok emas itu pok emas. Enak laki empo mah. Tuh enak laki gua mah. Nggak enak mah gua nggak telem. Tuh. Betul. Ditaruh dulu di kotak perhiasan. Kotak perhiasan ada kuncinya ada. Dikunci 2 kali jagain emas. Kotak perhiasan naruh di mana? Di lemari. Lemari ada pintunya. Datang kemari udah dikunci. Jebret 3 kali jagain emas. Lemari naruhnya di mana? Kamar udah dikunci, datang kemari 4 kali tuh emas dijagain. Kamar ada pintunya ada. Adanya di mana kamar? Di rumah. Rumah ada pintunya. Udah dikunci kemari 5 kali jagain emas. Tibang emas 15 gram aja dijagain sampai 5 kali, padahal cuma 987.000. Itu tahu saya mah. Orang bini saya kalau beli emas sekilo ya. Makanya tangannya pada kuning. Ya orang bangun beranak makan sambal kunyit jadi pada kuning. Abang kali punya motor Ninja mahal ratusan juta. Berapa kali tuh abang jaga motor? Padahal dari dealer udah dapat 2 kunci, kunci setang sama kunci starter. Kurang puas, maling ting serengkah. Ditambah lagi gembok, 3 kali udah dijagain motor. Masih khawatir juga, ditambahin lagi pakai apa? Pakai kunci alarm. Betul. Masih takut juga, digembok lagi tuh motor. Pakai apa lagi? Pakai remote. 5 kali abang jagain motor. Padahal ibu kehilangan emas belum tentu masuk neraka. Abang kehilangan motor belum tentu masuk neraka. Tapi kalau kehilangan iman, tempatnya di neraka jahanam. Maka pertahankan nih iman. Sering ces di pengajian. Makanya kampung Mabu kalau masih ada majelis taklim, kampung masih ada ustadz, beruntung. Sebab apa? Penerang buat kita. Ibaratnya mah senter. Kalau ibu jalan gelap gulita ada senter mah, ketika melangkah kan enak disenterin dulu. Coba kalau nggak ada ustadz, nggak ada guru ngaji, nggak ada penerang ilmunya, ibu jalan gelap gulita nggak ada senter, main langkah-langkah kejeblos, tret injek. Ini lembek ini. Kan penasaran, dipegang, iya lembek. Kan penasaran tuh ya.
Bika Ambon apa Sengkolun ini, apa kue talam dikecek-kecek sama dia. Penasaran kita kalau belum nyium, jangan-jangan tai. Dicium sama dia, tuh kan tai. Akhirnya apa? Dilepet-lepetin ke tembok orang. Nggak lama orang lewat, emang bebokongnya gatel. Lihat garuk susah, akhirnya dia kekedip di tembok. Bebokongnya belepetan tak? Tuh, coba kalau nggak ada guru ngaji, betul. Jalan berapa kali kita kesandung, nginjek tai, megang tak, nyium tak, ngelepetin tak, bebokong penuh tak. Makanya enak kampung kalau ada ustadz, ada guru ngaji. Makanya kata Rasul, inna minan nasin nasan mafatihalil khair wa maghaliqal syarr. Sesungguhnya ada manusia itu sebagai pembuka kebaikan, ada juga manusia sebagai penutup kejahatan. Pas dia datang ke kampung ini nih, alhamdulillah ada pengajian. Pas dia datang ke kampung ini, alhamdulillah orang pada sembahyang. Tuh namanya mafatihul khair, pembuka. Tapi ada juga manusia yang mafatihul syarr, pembuka kejahatan. Pas dia datang ngadu ayam, ada itu dulu mah dia nggak kemari, nggak ada ngadu ayam. Pas dia tinggal di sini, orang pada ngecak pakong dulu. Nggak boleh orang ngimpi, ngegendong anak orok, mencak aja muak 29. Wah, pas dia datang itu banyak yang pada main koprok. Tapi alhamdulillah datangnya Ustadz Bukhari Muslim. Meskipun ini Teluk Naga sudah menjadi serambi Mekahnya kecamatan Teluk Naga Rawalini, alhamdulillah tambah banyak ulama, tambah banyak guru ngaji, insya Allah berkah. Tinggal kita bagaimana akhlak kita tata. Pok, jangan loncong sama laki, ngomong sama laki nunduk. Ini laki melotot dia mendelik. Ngomong sama laki suara jangan lebih kencang dari suara laki. Boro-boro tibang dibentak doang sesambatan. Kata dia mau gue senang jasa kali koin sama dia. Dari muda sampai tua gue emang gak pernah diajak ke Tang Siti. Lah bagaimana mau diajak ke Tang Siti, lu ngomel kagak ngaso-ngaso. Makanya bini kalau sering ngomel, bang jangan diajak ke Tang Siti, ajaknya nyelawat yang serem-serem aja. Ajaknya jarak kubur ke kebun lo yang angker-angker aja. Ya nggak apa-apa, sekali-sekali ajak Alfa Midi, tapi jangan belanja ngadem. Tinggal dah pura-pura lupa. Lah kan, tapi kan bini mah tergantung laki sih po ya. Atau gimana agar bini menurut amal laki, orang lakinya ngayap mulu ya. Iya, dengerin bang. Atau gimana bininya sayang sama laki, kalau mau biduan meroyal, janda mana cepet. Giliran sama bini kembalian rokok 3.000 ditanyain ya, mana lakinya, mana lakinya. Cuma jangan nyalain laki. Kenapa laki empon naruh duitnya di songkok? Kenapa laki empon naruh duitnya di kos kaki? Kenapa laki empon naruh duitnya di jok motor? Karena empok jatuh nyari duit. Bang, ini duit apaan bang? Di gupet bukan, di lemari bukan. Habis di mana? Di kos kaki. Lakinya sewet, duit sial. Emang kenapa bang duit sial? Habis gue taruh di mana ketemu sama lu? Bukannya duit sial, duit apa kata dia. Makanya bini bang sekali-kali uji kejujurannya, uji akhlaknya. Makanya abang kalau mandi kastok itu gantungin duit, baju kotor, celana kotor, taruhin duit tuh gope. Lah kan perempuan menyuci baju tertib banget, kantong dirogoh-rogohin, ya kan? Kera baju dikibrik-kibrikin, pas dirogoh nemuin duit gope. Jangan tanyain bang apa 3 hari, kira-kira ngaku kagak? Ngaku kagak?
macem bangsa kemasukan setan gagu. Malu ngeliat duit apa bang? Duit gopek kemarin gue dibagi sama Lurah Adi Surahman. Abang malah lengotan sih. Enggak lengotan, orang di semenggah-menggahnya. Coba dah bang, inget lagi bang. Udah inget. Apa kata bini? Bang, sekarang di Rauli ini udah musim tuyul. Emang tuyulnya dia ini. Hei. Ahlak pakai das. Dikit lagi, 5 menit lagi. Ya. Dan terus belum pernah lihat Ustadz mati di panggung sih. Lanjut terus, tenang, saya mah Samsung anti lobet, asal mau dengerin aja. Sebab ceramah dia kata ngejeger kalau nggak ada jamaahnya bisa anggar PA. Kalau masih ada yang ngedengerin masa ulenin terus. Kedua, ngaku cinta sama baginda Rasul, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mah enak bu, kita mah enak di akhir zaman ini udah jadi umatnya baginda Rasul. Lihat bagaimana perjuangan sahabat. Bilal bin Rabah mempertahankan keimanannya saja. Beliau pernah lehernya diikat, ditarik-tarik sama bocah untuk kelilingi Ka'bah di tengah hari penter jasa. Bahkan Bilal bin Rabah mempertahankan keimanannya, pernah sama majikannya dijemur di padang pasir, tubuhnya ditindih batu yang sangat kuat. Bilal bin Rabah, sampai kapanpun kau akan tetap begini. Kalau kau belum mencaci Muhammad, tinggalkan Muhammad, kembali kau menyembah Lata dan Uzza. Tapi Bilal bin Rabah mempertahankan keimanannya, bibirnya sambil berkata Allahu Ahad, Allahu Ahad, sampai Sayyidina Abu Bakar membebaskan beliau dari budak. Lihat apa yang dialami oleh Ammar bin Yasir. Subhanallah, satu keluarga diseksa sama Abu Jahal. Ammar bin Yasir sampai meninggal dunia. Bahkan istri beliau Sumayyah atau yang dikenal dengan Ummu Amr, meninggalnya naas sekali, kemaluannya ditusuk oleh Abu Jahal dengan besi. Alhamdulillah. Tuh wanita yang pertama jadi syahid adalah Ummu Amr atau itu Sumayyah, emaknya si Amr. Amr akhirnya diseksa pelan-pelan sampai si Amr kagak tahan menahan siksaan Abu Lahab, menahan siksaan Abu Jahal. Hai Amr, lihat emak lu mati, lihat bapak lu mati, lu kalau kagak nyembah Lata dan Uzza, lu kagak ninggalin Muhammad, sampai kiamat pun kau akan aku siksa. Amr akhirnya nggak kuat juga. Dia pura-pura mengakui Lata dan Uzza Tuhannya, tapi di hatinya tetap ada keimanan, sehingga dia lapor kepada Kanjeng Rasul, ya Rasul, amat, sambil menangis, saya berkata itu karena saya khawatir saya pun akan meninggal dunia, saya nggak sanggup disiksa. Akhirnya turunlah surah An-Nahl ayat 96 bahwa keimanan dan dipaksa keluar dari keimanan itu tidak mengapa, kecuali kalau dia mengakui keimanan pada orang dan pada hamba-hamba lainnya seperti Lata dan Uzza. Tapi Ammar bin Yasir tetap dia sebagai orang mukmin. Kita mah enak sekarang masih bisa belonjor, betul. Biar kata nguap juga salah, habis 3 agar nggak pada dikunyah-kunyah, ditelen-telen ya, betul. Ini tempat berkah. Kata Imam As-Suyuti, mamin baitin au masjidin au mahallatin kuriya fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah satu tempat, tidaklah satu rumah, tidaklah satu masjid, tidaklah satu lapangan, tidaklah satu gombolan yang di dalamnya dibacakan maulid tak lain dan tak bukan nih malaikat ngitarin kita. Tuh dekat tukang son ada malaikat, biarin. Malaikat no pojok nopo. Iya, asal jangan malaikat Ijro'il lu. Iya, untung malaikatnya nggak kelihatan.
malaikatnya kelihatan macam kecaplok anggur. Betul. Hebatnya lagi nih malaikat mohon pada Allah, mohon apa? Memohon ampunan buat kita semua. Ya Rob, ampuni itu jamaah maulid di majlis muwafaqatul ikhwan, biarin ngajinya pada gegebek aya gak? Enak bener ngaji gegebek po ya. Betul. Ini enak bener. Ya, sholat, jangan sampai ngaku cinta sama Nabi kagak sholat. Saudara kita yang belum sholat, mudah-mudahan sholat, amin. Kalau saudara kita baru mulain sholat, jangan dikatain. Tahu sendiri orang-orang wali ini mah ambeknya gede. Cah, tumban, pantasan pendar. Tadi mah dari asar udah ngerecek ini. Biar kata dia gondrong, okem, tatonya sekujur badan, pala naga dijidat, buntutnya ditetunggir. Pegang, rangkul, ajak, jangan diejek. Betul. Iya, coy, mantap nih makan kedong-dong di kursi goyang. Maksudnya apa, Ustaz? Subhanallah, lu biar kata gondrong sekarang udah mulain sembahyang. Besok tasbih dituntun mah dia direret-reret. Bayang Jumat berangkat dari Rebo, hebat. Ya. Cuma yang namanya ibadah pakai ilmu, makanya penting ngaji. Kalau jadi orang Teluk Naga, terlebih orang Rawalini, kalau nggak bisa ngaji rugi. Kiai banyak, majelis taklim banyak. Makanya silakan nih anak ibu rame, mau jadi dewan kayak terserah, mau jadi caleg kayak bodoh amat, mau dicamat kayak bodoh amat, mau jadi apa aja terserah. Cuma suwe kalau nggak bisa ngaji. Betul. Silakan anak yang menjadi polisi juga, tapi rugi kalau ibu meninggal dunia anak nggak bisa ngaji. Apa mentang-mentang anak ibu polisi minta kirimin pistol buat nembak munkar nakir? Nggak bisa. Injak. Betul. Anak lagi ngaji di Ustadz Bukhari, ibu meninggal dunia, lagi Iqra 1, bapak aba lam do malu babalu ya. Ibu dapat pahala tuh rodu alal amwat minal akribai wal asairi fil barja. Makanya anak didik ilmu agama. Zaman sekarang tantangan ngedidik anak jauh lebih berat dari zaman dulu. Kalau dulu mengedidik anak gampang. Jangankan bapaknya ngomel, bapaknya ngebentak, bapaknya ngangkat alis doang nih, anak merengket kayak gak keinjak, nggak ada omongnya. Coba sekarang anak ibu pelototin, apa biji mata ibu coplok tuh ke tanah. Kagak ngepek kalau kata anak sekarang mah. Betul. Diomelin anaknya, emang kenapa? Kan kita jejak aja tuh anak. Anak ibu pelototin, nggak takut, emak jelek. Betul. Tantangannya berat sekarang mah bu. Ya Dajjal belum datang, tapi antek-antek Dajjal udah masuk ke rumah kita. Itu TV, HP. Kalau dulu TV yang paling ada juga TV hitam putih. Sekali warnanya 3, merah, biru, kuning, itu kacanya doang diseplak. Betul. Acaranya juga nggak berbahaya, paling kamera ria, aneka ria safari, kelompen capir, dari desa ke desa, laporan khusus Soeharto pidato. Sekalinya ada film malam jam 11, bocah udah pada sepet matanya. Siang juga filmnya film barat, Little Messi. Iya, berarti orang tua udah tua ini ya. Roknya panjang-panjang, sekarang mah di TV, ketek diiklanin. Betul. Iklan sampo, pantat yang disorot. Ya begini mah gue juga demen. Jaga anak, bentengi dengan keimanan. Makanya anak taruh di madrasah. Silakan paginya SD, sore masukin madrasah. SMP-nya siang, pagi taruh di madrasah. Kalau cuma sekedar sekolah umum, macem anak bisa baca Quran. Betul. Anak nggak bakal bisa baca maulid berjanji kalau cuma ditaruh di madrasah, ditaruh di sekolah
umum. Cuma kalau giliran sekolah umum apa aja dibelain. Nggak bisa bayaran, kuyuk sekandang dijual. Ngaku ngambil rapot anting dicopot, piknik dibela-belain, motor digade. Coba giliran ikhtifalan dipintain cepet, saban balik Ustadz diomongin. Ustadz panen, memang nyawa. Ustadz pakai diajarin ikhlas. Ustadz sih penutupan pakai minta bayaran. Atau orang mengajar ngaji ikhlas. Atau Ustadz mah ikhlas aja po, cuma kitanya kudu punya gegembung. Lah emang ikhlas dikukus jadi nasi? Mentang-mentang bini Ustadz, ntar ke warung pakai ikhlas, kata orang Madura, ladenin tuh. Ustadz tibang punya motor PCE, diomongin, Ustadz dari mana itu, layak-layak doang PCE. Ustazah pakai rantai 30 gram, diomongin. Ustazah tibang baca sesaman doang. Ada yang begitu ada. Lagi mana mau berkah sama guru. Nih kalau besok penutupan nih, libur Ramadan mulai ini lagi, ntar bulan Syawal perek nih guru 4 hari, 4 bulan, 2 bulan dirapel. Nih perek nih guru, rapel nih 2 bulan. Jangan guru kagak dateng nih, jangan dikasih, nggak dateng mah biarin. Betul, semoga Ustadz mah ikhlas. Nih ada aja yang ngomong, udah si Angger mah kasih 7 juta, di 7 juta 5 juta gak dilakonin, deket ke Boncau. Ih gede, atau 3 juta gak apa diulekin sama dia. Jangan ya, orang dewe kenal dia sama Ustadz Bori, udah 2 juta ayah. 2 juta gak gedean, kata gue mah 1 juta ya udah 1 juta. 1 juta juga orang sendiri, dia mah akrab layak kemari, udah aja gope. Lah gope gak, kata gue mah gede sih 200 gak apa-apa kali dia. Udah suek deh yang begitu pada tuh. Salat, mudah-mudahan saudara kita yang belum sholat sholat. Entar lah gua mah kalau sholat mulain sholat kan ntar dah kalau pilpres nungguin pilpres. Iya kalau nyampe, kalau sambar geledek mau dikata apa. Jangan tunda-tunda berbuat baik mah, jangan. Kita kan nggak tahu bakal meninggal kapan. Untungnya malaikat nggak ngasih tahu. Coba kalau malaikat ngasih tahu, teh lu matinya Rebo depan, udah nggak enak rasaan. Diajak kondangan lagi, gua mati. Nyuap makanan juga nggak bakal ketelen. Betul lah. Iya, apalagi sekarang orang mati gampang banget, nggak ada angin, kagak ada hujan, diumumin sama Amil Endang Sutisna, innalillahi. Siapa tuh meninggal? RT lah kemarin kongko sama gua, lah besok mati. Kongko lah kemarin, besok mati. Heran pada mati mendadak. Nggak usah heran, kalau heran mah kemarin mati besok kongko, baru kita bingung. Berarti kongko mau ibu memedi. Ya, ajak sholat pelan-pelan. Udah bang, abang kalau nggak mau sholat mah nggak bakalan. Kalau abang sholat mah nambah. Makanya lihat orang tua kita dulu ngajak orang sholat pakai syair enak banget ya. Indung kepala, kalau gabus dah ganti. Masuk pada lindung aja, itu Ustadz Suryadi salah nancing lindung. Indung kepala, nggak nyambung lindung sama gabus mah. Indung kepala, lindung hujan diudik. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik. Itu bocah meleng amat lagi, pakai kesandung, pakai syair dulu. Tapi di bait keduanya ada pesan dakwahnya, ada titik tekannya, ada nasihatnya. La haula, mata melihat. Nih
tidak sembahyang di dalam kubur, tidak sembahyang di dalam kubur, tidak sembahyang di dalam kubur. Hatinya tersentuh, merenung. Betul? Iya ya, nggak sembahyang, nggak puasa, habis dah dibandingin malaikat. Betul? Makanya hidup membuat ibadah hidup ini terikat dengan satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apapun yang kita lakukan ini manfaatnya buat kita. Buat siapa? Buat kita. Maka hidup jangan terlalu ngelihat ke atas dalam urusan dunia. Ini kalau lihat dunia, ngelihatnya ke atas. Enak loh, dia mah kaya. Tuh begitu kalau ngomong. Ya kan? Enak loh, dia mah kaya. Kata siapa orang kaya enak? Tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang mengatakan orang kaya dijamin hidupnya enak. Nabi bu nggak pernah bersabda orang kaya dijamin hidupnya enak. Nih, sengaja saya ngomong begini nih. Jadi nggak ada satu ayat Al-Quran pun yang menyatakan orang kaya dijamin hidupnya enak. Nabi nggak pernah bersabda orang kaya dijamin hidupnya enak. Sengaja saya ngomong begini nih, nggak girang-girangin orang susahnya dulu. Ya, orang susah kalau kagak digirang-girangin bisa mati berdiri. Lah udah susah ditakut-takutin. Lah paling enak gampang, orang susah keenak mah. Ini orang kaya kok makannya aja nasi sepiring nambah takut. Orang susah sepiring mentung diendek. Suap dakom. Makan sama kacoy belonjol pakai bios keringetnya. Orang susah mah pantangannya banyak. Makan daging kambing takut darah tinggi. Makan emping takut kolesterol, makan kangkung takut urat asam, makan gula takut kencing manis. Apa yang ditelan? Undur-undur. Daun bebadotan, babakan jamblang direbus sama dia. Galas mahoni, pete selong dijadiin kopi sama dia. Pantangannya banyak orang kaya mah. Coba orang susah. Emang orang susah pakai pantangan? Kagak dia mah. Gengger dilek-lek. Pete selong hobi sama jengkol pelolololo, pete doyan lah, kermek masih diurap, eceng gondok masih dinyanyah, jantung pisang direbus. Lihat orang susah nggak ada pantangan. Kenapa orang susah nggak pakai pantangan? Karena orang susah mah nggak tahu penyakitnya apa, makan dia mah. Lah iya, makanya orang susah masih sehat-sehat gemuk-gemuk ya. Lihat orang susah masih sehat-sehat gemuk-gemuk. Cuma sekali sakit mati nggak obatan. Mau berobat dari mana? BPJS nunggak. Tapi susah senang bu, susah senang kalau kita ridho, insya Allah bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Maka kata Imam Ghazali, hidup ini satu pertama cari ridho Allah. Ini kelas tinggi kalau udah nyari ridho Allah. Didefinisikan oleh ulama yang namanya ridho itu sururul qalbi bimuril qadha. Hati tetap tenang, hati tetap santai dengan pahitnya ketentuan Allah. Miskin senyum, susah senyum, laki kawin lagi senyum. Pahit dari keridoan mah pahit. Makanya ada sisatul ajibah, kisah yang sangat adibah di dalam kitab ulama-ulama tasawuf. Ada wali Allah, beliau ridho dengan keputusan Allah. Pernah berjalan di tengah hutan, bawa dagangannya sama anak perempuannya, dibegal, dirampok, hartanya diambil, beliau senyum. Kereta kudanya diambil, beliau senyum aja. Sampai anaknya dirampas, beliau senyum aja. Sampai begal kecapean, baru kali ini orang dibegal senyum aja. Kira-kira empok kalau dibegal senyum? Neliktik. Apa kata begal? Anda nggak tahu siapa saya. Saya ini begal yang paling ditakutin di negeri ini. Tuh kadang-kadang begal bukan cuma pengen ngerampas doang, tapi pengen ditakutin. Kadang-kadang begal lebih kaya daripada yang dibegal. Yang dibegal Marokonya jinggo lama, dia mah samsu, ada begitu.
Kenapa kau senyum saja? Anakmu ku ambil, keretamu ku ambil, hartamu ku ambil, sementara kau senyum saja. Apa kata beliau? An'amtu ma qadallah alayya. Saya sedang menikmati ketentuan Allah yang diberikan kepada saya. Subhanallah. Tuh yang namanya ridho dengan keputusan Allah. Cuma jangan ditiru, jangan. Ini mah kelasnya wali, jangan. Ntar laki meriang kejang-kejang, mertua datang, udah mantu bawa ke mitra aja. Udah kalau ke mitra nggak bawa duit mah tuh ke Bojong Renget aja klinik 24. Jangan mbak, saya lagi menikmati ridhonya kah tentuan Allah. Mati bisa laki lu. Itu bukan kelas kita ya. Kita cari ridho Allah. Yang kedua kita cari rahmat Allah. Yang ketiga kita cari berkah. Berkah nih zaman sekarang orang udah nggak yang sama berkah. Makanya orang tua kita dulu mah pada berkah-berkah. Lebaran tuh salah satu berkahnya adalah bibarkatil aidi. Orang tua kita tuh kalau lebaran ngedodol sendiri. Betul. Zaman sekarang udah jarang orang ngedodol. Bikin geplak ya, bikin wajib, ada yang bikin enye-enye. Iya sekarang mah kagak, orang lepas kena aja. Makanya soka FC Amerika, hoka-hoka bento, engkrek. Nggak pernah berpikir itu ayam dipotong apa digencet sama pintu. Anak-anak sekarang udah nggak kenal tuh ongol-ongol. Anak zaman sekarang nggak kenal kue rangi. Betul. Pernah ada tuh selamatan bang, ada ongol-ongol, ada segala kue rangi. Itu anak kecil bercemut, kata saya alhamdulillah anak kecil sekarang udah cinta makanan zaman dulu. Rupanya nggak dimakan, dibuat main sampah-sampahkan sama dia. Ya Allah, cari berkat tuh. Betul. Makanya dalam Islam segala doa juga bu mintanya berkah. Tuh coba kalau doa makan, apa doa makan? Allahumma ini a'udzubika, atau itu memakan Allahumma barik lana, makanan bukan enak dan tidak enaknya, mahal dan murahnya, tapi kagak berkahnya tuh makanan yang kita makan. Makanya kalau makan baca doa, apalagi ibu masak tempe gorengnya sambil baca sholawat, tiamsinya goyangin jangan pantatnya. Sholatullah salamul, keenakan tempe geseng. Pas lakinya makan di lu sih kira-kira dari muda apa tua tibang goreng tempe geseng. Bang jangan marah dulu, itu mah tempe sholawat. Oh iya dah, gua cari berkahnya tempe sholawat mah. Ibu biar kata masak ikan asin, goreng ikan asin, insya Allah jadi rasa bandeng kalau gorengnya pakai minyak. Pakai sholawat macem-macem. Pakai apa? Pakai mie? Pakai minyak. Makanya pakai sholawat. Coba di waktu pagi kita baca doa kunut. Betul. Allahumma hdini biman wa afini biman wa tawallani biman, terus wa barik li fima. Atau dibacanya pagi, kita minta keberkahan supaya aktivitas kita siang, sore sama malam penuh berkah. Betul. Kondangan juga sama doanya, kondangan berkah. Allahumma barik lakuma wa jama bainakuma, kan begitu. Ini mah kondangan mantep lu, mantep. Ya ini aja yang bisa saya sampaikan. Ya terus bu ya, jadi pertama akhlak rubah, dua jangan sampai ninggalin ibadah, yang ketiga kita banyak membaca sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi
udah dah, daripada ntar ada yang ngompol sampai sini dah. Adanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.